sangat khas disempurnakan dengan panorama alam yang sangat megah seakan menyihir kita ketika sedang berada di daerah ini. Hamparan pegunungan, laut yang cantik, hingga butiran dan keindahan alam pantainya menjadi persembahan keindahan alam ketika kita berkunjung ke Bolaang, Mongondo Selatan di Sulawesi Utara. Berangkat dari kekayaan alam inilah memerlukan figur wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakatnya ke daerah pusat. Dikenal dengan sosok yang tegas dan visioner, menjadikan anggota DPR RI yang satu ini lolos pada pemilu 2019 silam. Memancing dan berkebun ialah hobi yang sering dan gemar ia lakukan ketika sedang berada di daerahnya. Bapak Haji Herson Mayulu bagi saya adalah sosok seorang yang bekerja keras, visioner, orang yang punya komitmen. Selain sebagai umara, dalam hemat saya beliau juga ulama. Simpel saja melihat itu, kalau beliau diundang ceramah, apakah itu kedukaan dalam rangka ceramah takziah maupun pesta perkawinan dalam rangka hikmah perkawinan, kalau Bapak Haji Herson Mayulu yang ceramah, hampir tidak ada yang tertidur, semua menyimak. Jadi ulama plus umara. Ya, beliau betul-betul sebagai seorang tokoh toleransi lah. Karena seperti saya katakan tadi, sebetulnya kalau melihat jumlah umat Hindu yang ada di Mongondo Selatan ini sangat kecil lah. Kalau kami merasakan minoritas, betul lah. Tetapi beliau justru memandang kami adalah tidak ada golongan minoritas atau yang mayoritas. Gitu. Menjadi anggota Komisi 5 yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, membuat dirinya dapat mengimplementasikan sifat kerja keras yang sudah tertanam dalam dirinya. Kapabilitas, kapasitas, dan jejaring nasional akan sangat mempengaruhi kinerja anggota DPR RI. Hal itulah yang nampak dari anggota DPR RI dari Komisi 5 ini. Beliau adalah Herson Mayulu. Mengawali perjalanan politiknya menjadi bupati selama 2 periode di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan, Herson Mayulu merasa sudah yakin untuk melepaskan jabatannya menjadi bupati dan meneruskan perjalanan politiknya menjadi anggota DPR RI. Ketika diminta oleh partai, jadi perjuangan saya untuk mencalonkan diri ke DPR RI, saya butuh waktu kurang lebih seminggu untuk mempertimbangkan itu. Berbagai cara saya buat, akhirnya ambil keputusan. Saya mundur dari bupati. Dan yang paling utama menjadi penyebab saya berani mundur, karena wakil bupati saya sudah siap untuk jadi bupati. Nah, alhamdulillah 2018 saya mundur, 2019 terpilih jadi anggota DPR RI. Satu yang sangat membanggakan kami, ketika beliau baru menjabat sebagai anggota DPR yang beberapa bulan, ketika mendapat tugas sebagai wakil rakyat dalam menjalankan misi beliau reses, beliau langsung turun ke lapangan. Diberikan gelar sebagai tokoh toleransi beragama, sosok anggota DPR RI ini bukan hanya memberikan ruang kepada umat Kristiani di Bolsel, akan tetapi bagi semua umat yang lainnya. Terbukti saat Herson Mayulu membangun tempat ibadah di kompleks perkantoran yang di dalam satu lokasi terdapat berbagai tempat ibadah, di antaranya gereja, masjid, dan pura. Citra pluralitas yang melekat pada dirinya membuat Herson Mayulu saat ini juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Saya mencanangkan visi religius, ada terkandung maksud agar masyarakat di Bolsel ini menjadi masyarakat yang taat beribadah. Ketika mereka taat beribadah, secara langsung mereka itu akan takut berbuat macam-macam. Karena setiap saat mereka sujud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau memiliki ide cemerlang yang dirumuskan dalam visi Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, yakni mewujudkan daerah religius, berbudaya, bermartabat, maju dan sejahtera.
Berangkat dari visi religius itu, sejak tahun 2014, kabupaten ini memiliki program yang populer, yaitu program ibadah subuh bersama. Ibadah subuh bersama ini, kalangan muslim sholat subuh di masjid, kalangan umat Kristiani, Hindu, melaksanakan ibadah di tempat ibadah masing-masing. Wajar jika dirinya disematkan sebagai tokoh toleransi beragama karena menurut masyarakat, H2M panggilan akrab masyarakat sekitar, Herson Mayulu memiliki integritas yang tinggi kepada seluruh konstituennya. Terbukti ketika dirinya mengungkapkan bahwa sebagai pemimpin jangan hanya mengajak dan menghimbau masyarakatnya saja, tetapi juga harus memberikan contoh yang nyata. Nah, sekarang saya beri contoh. Masa kata mereka itu? Lihat kebun saya, sudah ada. Alhamdulillah sekarang mereka termotivasi melalui badan usaha desa. Mereka membentuk kelompok-kelompok, kemudian mereka menyeragamkan produksi-produksi yang ada. Jangan tergantung kepada satu komoditi, tapi ada diversifikasi. Misalnya selain mereka tanam kelapa, tanam cingkeh, juga ada menanam kakao. Karena begitu juga nelayan-nelayan kita. Ini musim yang tenang, ini musim teduh. Jadi masih banyak nelayan. Tapi kepada musim paceklik, musim ombak, nelayan kita nggak ada kerjaan. Maka saya mengajak mereka untuk jadi petani juga. Nah, sehingga secara bertahap mereka mampu meningkatkan taraf hidup kesejahteraan mereka. Dikenal sebagai sosok yang sangat ringan tangan dan sangat peduli kepada masyarakat sekitar, Herson Mayulu dianggap sebagai tokoh masyarakat yang berjiwa sosial. Pria kelahiran 17 Oktober 1959 merupakan sosok politisi yang bertanggung jawab dan sangat dekat kepada konstituennya. Setiap beliau pulang, beliau hampir datang di semua masjid. Beliau ini yang pemimpin, tidak hanya kesalehan sosialnya yang nampak, kesalehan spiritualnya juga nampak, dan tidak hanya di masjid ini. Jarang beliau sholat di rumah sepengetahuan saya. Subuh itu hampir pasti di masjid mana saja di wilayah Kabupaten Bolanggaras. Kami sebagai umat Kristiani, mewakili umat Kristiani, berharap supaya tokoh seperti Bapak Haji Herson Mayulu ini bisa menular kepada banyak orang. Sehingga sebenarnya kalau di Provinsi Sulawesi Utara ini kalau ada begitu banyak tokoh seperti ini, pasti maju. Pasti hidup toleransinya artinya sudah final itu, toleransi itu. Tidak lagi menjadi perguncingan, tapi betul-betul sudah final. Karena itu harapan kami, Bapak Herson Mayulu tetap seperti yang ada saat ini, punya keberanian, punya amanah, dan selalu membangun kehidupan toleransi melalui bukti kehidupan dirinya. Wakil rakyat Herson Mayulu memegang teguh amanah dan selalu menyuarakan semangatnya membangun negeri dalam berbagai program yang berhasil diwujudkannya. Kedepannya, Herson Mayulu diharapkan dapat terus mewakili dan memperjuangkan suara-suara masyarakat Indonesia di parlemen, serta membantu para tenaga kerja mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak. Bidang pariwisata, alhamdulillah, Bola Mongondo Selatan ini dikaruniai oleh Tuhan potensi laut yang cukup bagus. Ada taman-taman laut. Nah, di Bola Mongondo Selatan kurang lebih hampir 30 spot-spot diving yang sudah dikenal oleh orang-orang luar, bahkan mancanegara pun. Kemarin ada yang dari Jerman datang menyelam di sini. Nah, paling tidak kami berupaya untuk menjaga kelestarian alam untuk dijadikan destinasi wisata baru. Kemudian kami di sini punya potensi hutan mangrove. Bahkan informasi itu ada hutan mangrove yang paling tertua di Asia Tenggara itu ada di Bolsel. Nah, ini kita manfaatkan bekerja sama dengan badan usaha desa yang didanai oleh dana alokasi desa. Mereka membuat objek wisata dengan memanfaatkan keindahan hutan mangrove ini tanpa merusak mangrove yang ada.